Renungan Minggu Paskah ketiga tahun C. Petrus dan mencari penggembala domba-dombanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita mendengarkan kisah sejarah asal-muasal ditunjuknya Petrus sebagai penggembala kita, sebagai paus pertama. Pertanyaannya adalah, kenapa Petrus ditunjuk Yesus sebagai paus pertama kita? Kenapa bukan Andreas, murid pertama Yesus, murid yang mengenalkan Petrus kepada Yesus? Kenapa bukan Yohanes? Bukankah Yohanes adalah murid kesayangan Yesus? Atau mungkin Yakobus, salah satu dari 3 murid kepercayaan Yesus, yang sepertinya paling tua? Atau mungkin murid-murid Yesus yang lain? Kenapa Petrus? Kenapa hayo? Apa sih yang dilihat Yesus dari Petrus? Jawabannya adalah ya suka-suka Yesus lah, mau memilih siapa. Mungkin Tuhan tahu kedalaman hati Petrus, bahwa dia adalah murid yang dapat mengembalakan domba-dombanya. Tapi apakah Yesus tidak melihat track record Petrus? Petrus dengan segala ketidaksempurnaannya, Petrus dengan segala sifat buruknya, Petrus dengan kegagalannya dan sebagainya. Dan tahu puncak kegagalan Petrus? Ya, saat Petrus menyangkal Yesus bukan hanya sekali, tapi sampai 3 kali. Padahal kalau ada yang ingat kejadian saat itu, saat di Taman Getsemani, Yesus bilang ke murid-muridnya bahwa kalian akan meninggalkan aku. Petrus kemudian bereaksi keras. Petrus bilang, walaupun semua murid-murid yang lain meninggalkan engkau Tuhan, saya tidak akan meninggalkan engkau. Kemudian Yesus membalasnya dengan sebuah perkataan yang sangat epik, yaitu, Petrus, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Dan bukannya diam, tapi Petrus malah nyambung lagi. Tuhan, walaupun aku harus mati bersama engkau, tidak akan pernah aku menyangkal engkau. Kita lihat betapa percaya dirinya Simon Petrus. Namun, kemudian kita lihat apa yang terjadi beberapa jam kemudian. Semua yang dikatakan Petrus ternyata omong kosong, janji-janji palsu. Kita lihat, waktu Yesus ditangkap, para murid Yesus lari, termasuk Petrus. Saudara-saudari yang terkasih, membaca sabda Tuhan hari ini memang terkesan sederhana, tapi memiliki makna yang sangat dalam. Seolah-olah Yesus ingin mengulang kembali kejadian saat Yesus bertemu dengan murid pertamanya, saat Yesus bertemu dengan Simon Petrus. Kejadiannya persis sama saat Petrus sedang menjala ikan dari malam sampai pagi hari, tidak mendapatkan ikan apa-apa. Lalu kemudian Yesus menyuruh Petrus menebar kembali jalannya. Kemudian didapatkanlah banyak sekali ikan di jala mereka. Akhirnya mereka tahu bahwa dialah Tuhan. Persis sama seperti saat pertama kalinya Petrus menjadi penjala manusia. Dan kejadian menarik lainnya adalah saat Yesus bertanya kepada Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Pertanyaannya, kenapa Yesus bertanya seperti ini? Yesus tahu segalanya. Yesus pun pasti tahu dengan pasti bahwa memang benar Petruslah yang paling mencintai Yesus. Kenapa Yesus bertanya demikian? Apakah Yesus ingin menguji Petrus? Seberapa besar Petrus mengasihi Yesus? Lantas, kenapa Yesus sampai menanyai Petrus sampai 3 kali? Apa Yesus mau menyindir Petrus?
mau mengungkit-ungkit kesalahan Petrus karena telah menyangkal Yesus sampai 3 kali. Makanya Yesus pun mau menanyai kesungguhan hati Petrus. Yang jelas, satu yang saya pahami, tidak ada keraguan sedikit pun dari Yesus kepada Petrus, bahwa memang Petrus yang nanti akan dipercaya untuk mengembalakan domba-dombanya. Yesus hanya ingin melihat pertobatan Petrus, penyesalan Petrus. Pada Yohanes 21 ayat 17 dikatakan, maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Dari jawaban ketiga ini, Petrus yang selama ini kita kenal sebagai pribadi yang keras, tegas, kuat, dan berapi-api, seolah-olah menjadi pribadi yang lemah, penuh kerendah hatian dan kelembutan. Dan seolah-olah kita juga bisa ikut merasakan bahwa Petrus sungguh-sungguh bersedih, menyesal, dan sungguh-sungguh bertobat. Saat Petrus menyangkal 3 kali dan berkata bahwa dia sungguh mengasihi Yesus, maka Yesus pun ingin mengatakan bahwa dia telah mengampuni Petrus. Dan dia ingin menunjukkan bahwa dia lebih mengasihi Petrus, melebihi kasih Petrus kepada Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, belajar dari kisah hidup Petrus membuat kita menjadi tahu bahwa Yesus tidak memilih orang yang sempurna untuk mengembalakan domba-dombanya. Saya bisa menjadi pengembala, kamu bisa, kita semua bisa. Pertanyaannya adalah, apakah kamu mengasihi aku? Apakah kita mengasihi Yesus? Seberapa besar kita mencintai Yesus? Lantas, apa bukti cinta kita? Jangan selalu berkata, Tuhan, aku tidak pantas menjadi pelayanmu, menggembalakan domba-dombamu. Jangan juga berkata, Tuhan, saatku belum tiba, aku ini orang berdosa. Jangan pula sampai 3 kali kita ditanya untuk membuktikan bahwa kita benar-benar mengasihi Tuhan. Lihat, Petrus yang berdosa saja dipilih Tuhan untuk mengembalakan domba. Masa kita enggak? Bahkan Petrus sampai tua pun masih melakukan dosa. Mungkin ada yang tahu kejadian sebelum Petrus mati. Pada masa Kaisar Nero bertata, banyak pengikut Kristus di kota Roma. Jemaat yang sudah lama dibentuk oleh Petrus perlahan-lahan dibasmi oleh Nero. Ada yang ditangkap, disiksa, dibunuh, disalibkan, dibakar, diumpan kepada hewan-hewan buas, dan sebagainya. Sebagai seorang manusia, Petrus mulai ketakutan. Dia takut menjadi seorang martir. Dia pun melarikan diri keluar dari kota Roma. Dalam perjalanannya keluar dari kota Roma itulah Petrus melihat penampakan Yesus sedang memikul salib. Petrus pun bertanya, mau kemanakah engkau Tuhan? Yesus menjawab, karena kini engkau telah meninggalkan umatku, aku akan pergi ke Roma untuk disalibkan kedua kalinya. Petrus pun tersungkur di kaki Yesus dan menangis. Petrus pun menyesali rasa takutnya, dan ia kembali ke kota Roma. Dan di sana ia wafat sebagai martir dengan cara disalibkan. Saat Petrus disalibkan, Petrus meminta kepada para agojo supaya ia disalibkan terbalik dengan kepala di bawah, karena dia merasa bahwa dia tidak layak disalibkan, sama seperti Tuhan Yesus. Lihatlah, sampai akhir hayatnya Petrus pun berdosa. Petrus pun melakukan kesalahan karena telah meninggalkan Yesus dan jemaatnya. Kita pun demikian, sampai tua pun kita tetap berdosa. Tapi mau nggak kita mengasihi Tuhan dengan sungguh? Mau nggak kita menggembalakan domba-domba Tuhan? Nggak usah jauh-jauh deh.
Mau nggak kita mengembalakan anak-anak kita? Jangan sampai belum 3 kali kita ditanya Tuhan, apakah kamu mengasihi aku? Kalau taunya kita sudah mati duluan. Mati dalam penyesalan kita. Apakah mau kita demikian? Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kisah Injil hari ini seolah-olah sangat-sangat relate dengan kita umat Katolik di seluruh dunia. Saat dimana sede vacante, AA tahta kosong, dan saat konklav, saat ini sama seperti Yesus menampakkan diri kepada Petrus dan murid-muridnya di Danau Tiberias. Yesus pun mungkin saat ini sedang menampakkan diri kepada para calon paus kita yang baru dan bertanya, apakah kamu mengasihi aku? Maka para calon paus itu akan menjawab, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Dan pastinya Tuhan tahu kesungguhan hati para calon paus baru itu. Tuhan pasti akan memilih calon terbaik untuk kita dan berkata kepada calon pengganti Paus Fransiskus itu, gembalakanlah domba-dombaku. Maka marilah kita berdoa agar diberikan pemimpin terbaik yang dapat mengembalakan kita domba-dombanya. Dan kita mau setia mengikuti gembala kita. Marilah kita hening sejenak, marilah kita merenung.